Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Hidayanti NIM E2019 3123 akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi dua sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ada aliran-aliran dalam perekonomian dua sektor, yaitu yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua yaitu sebagai pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kemudian yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Kemudian hubungan antara konsumsi dan pendapatan adalah pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Kesimpulannya gini, yang pertama yaitu pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan atau tabungan yang ada di masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua yaitu kenaikan pendapatan, menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan kemudian ditabung. Yang ketiga yaitu pada pendapatan yang tinggi rumah tangga akan menabung. Kemudian fungsi konsumsi dan tabungan yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Rumusnya adalah C sama dengan A ditambah B, Y. Kemudian ada juga C sama dengan A ditambah B, Y, D, di mana C itu konsumsi, yang A sama dengan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0. Kemudian fungsi tabungan itu sendiri yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Rumusnya yaitu S sama dengan min A ditambah 1 kurangi B dikali Y. Kemudian ada juga S sama dengan min A ditambah 1 dikurangi B dikali YD. Dan kemudian investasi dan fungsinya. Investasi itu apa? Investasi yaitu penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat, atau investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi itu meliputi pengeluaran untuk yang pertama yaitu pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, pergantian barang-barang modal yang diapresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk pembangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu pertambahan nilai stok barang-barang uang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Kemudian selanjutnya faktor penentu investasi. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua yaitu suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Yang kelima ada tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi yaitu untuk menunjukkan hubungan antara investasi dan tingkat pendapatan nasional.
Yang pertama ada fungsi investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua yaitu investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Kemudian yang terakhir yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yang rumusnya Y sama dengan C ditambah 1. Kemudian yang kedua, investasi sama dengan tabungan, yang rumusnya I sama dengan S. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.